Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب الآن نبدأ في قراءة وشرح كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للشيخ السيد أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ أولا Sini ada tarjamah sedikit dari penulis rahimahullahu taala, biografi beliau. Yang pertama berkenaan dengan nasab beliau rahimahullahu taala. Nama beliau Ahmad bin Zain bin Alawi. Ahmad bin Zain ibn Alawi bin Ahmad ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abi Bakar al-Habashi atau al-Habashi. 6. Al-Habashi ini apa namanya? Laqab ya, bukan nisbat. Al-Habashi laqab dikarenakan seringnya beliau pulang balik ke negeri Habasyah. Alhamdulillah. Kunyah beliau Abu Alawi. Beliau rahimahullahu taala lahir di kota Ghurfah, salah satu kota di Hadramaut, Yaman, di awal tahun 1069 Hijriyah. Awal tahun 1069 Hijriyah. Beliau rahimahullah mulai pertama kali menuntut ilmu dari ayahnya sendiri, dididik oleh ayahnya sendiri. Syekh Zain bin Ali disebutkan di sini. Kemudian di antara guru-guru beliau yang lain adalah Syekh Abdullah ibn Alawi al-Haddad, masyhur rahimahullah. Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kemudian juga di antara guru beliau yang terkenal Syekh Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Ini juga faqih Syafi'iyah ma'ruf. Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Kemudian juga di antara yang ma'ruf Muhammad ibnu Abdurrahman al-Idrus. Muhammad ibnu Abdurrahman al-Idrus. Kemudian ada al-Faqih Abdullah bin Abi Bakar al-Khatib. Abdullah bin Abi Bakar al-Khatib. Dan paman-paman beliau, ada beberapa paman beliau yang beliau mengambil ilmu darinya. Iya, ada sejumlah guru-guru beliau yang lain. Dilihat di situ ya, di biografi beliau. Nah, kemudian di antara murid-murid beliau rahimahullahu taala, di antara murid-murid beliau ada banyak, di antaranya putra-putra beliau sendiri, anak beliau sendiri. Ya. 6. Ada beberapa anak laki-laki beliau dan anak perempuan beliau yang juga mengambil, yang merupakan murid dari beliau rahimahullahu taala.
Di antara anak beliau disebutkan di sini Alwi, Muhammad, Abu Bakar, Hasan, Ja'far, ya, semuanya putra beliau rahimahumullahu taala. Kemudian di antara murid beliau yang terkenal juga dua orang bersaudara, Muhammad dan Umar ibnu Zain ibn Sumaid atau Sumaid ya. Nah, Muhammad bin Zain bin Sumaid dan Umar bin Zain bin Sumaid. Kemudian ada Syekh Ahmad bin Ali Al-Attas, ya. Ini kalau di Indonesia apa namanya, yang apa sukunya ya, kalau di Indonesia jadi Alatas ya, Alatas ini Al-Attas asalnya ya, Ahmad bin Ali Al-Attas. Kemudian ada Syekh Saqaf ibn Muhammad As-Saqaf, ini juga dari murid beliau rahimahullahu taala. 6. Kemudian beliau rahimahullah ya wafat di apa namanya wafat di negerinya sama di kotanya di Hadramaut pada hari Jumat tanggal 19 Sya'ban. Pada hari Jumat tanggal 19 Sya'ban 1144 Hijriah. Ya. 6. Pada hari Jumat 19 Sya'ban tahun 1144 Hijriah karena sakit rahimahullahu taala. Nah, ini sedikit berkenaan dengan biografi beliau rahimahullah. Adapun berkenaan dengan kitab ini mana isinya? Seker. Ya. Nah, gini. 1, 20, 6. Ada yang 4 ya? 15 ke 20. Nah, minta diklip dari kemarin kok belum diklip. Untuk ada beli apa namanya? Jepitan itu ya, yang hitam itu yang kecil. Ada yang lipat ini 15 langsung 20. Ini apa di sini? 20, 22. Kayaknya dia lompat matanya. Iya, ada yang hilang matanya nih. Halaman 16 ke 20 udah ada. 16 19. Ada enggak? Ada matanya? Udah ada? Diam enggak? Udah. Wa ba'du hadza, iya ini ada hilang nih satu lembar mukadimahnya. Taib, berkenaan dengan kitab ini rahimahullahu taala, beliau sebagaimana kitab-kitab fikih dasar pada umumnya ya, beliau rahimahullah memulai dengan dasar-dasar akidah. Beliau rahimahullah memulai dengan dasar-dasar akidah. Sebagaimana di Safinatun Najah ada dasar-dasar akidah di awalnya. Ya, kemudian sejumlah buku-buku fikih yang lain ya, seperti Zubda Safwatul Zubat karya Ibn Ruslan juga diawali dengan permasalahan akidah. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum seorang itu mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, dia harus memperbaiki akidahnya. Ya. Dan bahwa akidah dengan fikih itu dua ilmu yang tidak terpisahkan. Nah, maka di sini penulis rahimahullahu taala atau sebelumnya judul risalah ini atau kitab ini adalah Risalah Al-Jami'ah. Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Ini judul risalah ini. Adapun maudhu'nya tentu saja dalam ilmu fikih
Naam, di mana di kitab ini ya beliau rahimahullahu taala membahas kelima rukun Islam, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat dan haji. Ya walaupun secara ringkas, tapi setidaknya beliau rahimahullah menyinggung secara global ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di matan yang lebih lengkap seperti Safinatun Najah. Safinatun Najah sendiri cuma sampai kitabuz zakat. Ya, di sini beliau rahimahullah menyinggung berkenaan dengan haji bahkan, ya puasa dan haji. Nah, kemudian di antara itu beliau mulai dengan pembahasan akidah, ya, pembahasan mengenai rukun Islam, ya, kemudian rukun iman. Ya, kemudian setelah menyelesaikan pembahasan fikih haji, beliau menutup dengan masalah akhlak, ya, berkenaan dengan masalah tazkiyatun nafs, berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Ini sebagai tambih, ya, dan peringatan ataupun nasihat bahwa siapa saja yang ingin terjun dalam bidang tazkiyatun nafs, ya, yang dikenal oleh banyak orang dengan istilah tasawuf, ya, 6, itu selayaknya dia harus sudah paham fikih. Ya. Karena itulah para alim ulama yang terjun dalam tazkiyatun nafs, memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menempuh itu semua kecuali setelah mereka menjadi alim. Yakni mereka sudah punya ilmu-ilmu agama yang baik. Berbeda dengan sebagian orang sekarang, dan ini termasuk amalan yang tidak sistematis, ya, dalam belajar. Dia belum tahu tentang cara wudu yang benar, salat yang benar, sudah terjun ke tasawuf, sudah terjun ke masalah fokus ibadah, memperbaiki hati dan seterusnya, ya, dalam keadaan mereka jahil dalam beragama. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, terlepas dari tentunya kontroversi seputar tasawuf, ya. Kalau kita mau tanazul dengan penamaan ini, wa illa para ulama di zaman dahulu di kalangan ulama salaf, pembahasan tasawuf dikenal dengan istilah ar-raqaiq atau az-zuhud. Zuhud dan raqaiq, yakni hal-hal yang melembutkan hati. Ini konten yang dipelajari dalam tasawuf itu ada dalam buku-buku hadis, di kalangan ulama ada, cuman tidak dengan nama tasawuf. Itu penamaan yang baru, ya. Maka kita di sini tidak mempermasalahkan nama. Yang kita inginkan adalah kalau memang ada seorang yang ingin terjun fokus, ya, mempelajari tazkiyatun nafs, ar-raqaiq, az-zuhud, dan terjun di dalamnya, maka dia melakukannya fokus kepadanya setelah mempelajari fikih. Ya, setelah mempelajari fikih, jadi dia tahu dulu tentang hukum agama, supaya kalau dia terjun ke hal-hal seperti itu dia tidak mudah tertipu oleh syaitan. Ya, ya kan, tidak tertipu oleh syaitan. Lihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sejumlah para ulama lain yang di akhir umur mereka, yang mereka dikenal fokus dengan masalah zuhud, ar-raqaiq, ya, mereka adalah seorang yang faqih, ya, mereka seorang faqih. Sehingga ketika mereka beribadah, fokus beribadah, datang syaitan menipu mereka, mereka tahu ini tipuan syaitan. Seperti yang ma'ruf dari kisahnya siapa? Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ya kan? 6. Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ketika disebutkan kisahnya bahwa ketika beliau beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadah beliau, suatu malam datang ada cahaya putih gitu, ada datang kemudian cahaya yang putih, kemudian keluar suara darinya, ya, kemudian dia katakan, ya Abdul Qadir, ini ana rabbuk, ya, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu, ya, saya datang untuk menggugurkan ibadah dari kamu. Kamu sudah banyak beribadah, sudah, kamu sudah sampai di jenjang tinggi, sudah saatnya kamu berhenti beribadah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengambil sandalnya, kemudian melempari cahaya tersebut. Melempari cahaya tersebut. Kemudian katakan, saya tahu kamu setan. Saya tahu kamu setan. Kata cahaya ini, dari mana kamu tahu saya setan? Katanya, karena kamu datang kepada aku, kamu mengatakan saya adalah Tuhanmu, dan kamu tidak mengatakan saya adalah Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun makhluk yang bernama dengan nama Allah. Jadi nama yang khusus milik Allah Ta'ala, ya. Ini yang pertama, ya, saya tahu kamu syaitan karena kamu mengatakan saya Tuhanmu, kamu tidak mengatakan saya Allah.
maka saya tahu kamu syaitan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena kamu menggugurkan ibadah dari saya. Kamu mengatakan saya tidak perlu lagi beribadah, padahal ibadah tidak gugur dari manusia yang terbaik, yang Nabi Muhammad SAW. Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW masih sholat, ya kan? Masih beribadah. Ya. Masa saya digugurkan? Ya. Maka kata Cahaya ini, sungguh aku telah menyesatkan 70 orang ahli ibadah sebelum kamu dengan cara seperti ini. Ya. Dia meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena orang-orang yang disesatkan ini terjun dalam ibadah, fokus ibadah, tazkiyatun nafs, zuhud dan semacamnya, dalam keadaan jahil tentang agama, belum belajar fikih dengan benar, sudah terjun ke tasawuf istilahnya, ya, sudah terjun ke ilmu-ilmu semacam itu. Nah ini hal yang melanggar, tidak sesuai dengan dengan tertib ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena itulah kalau kita melihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Kutubul Jawami, ini kitab-kitab zuhud war raqaiq tempatnya di belakang setelah masalah akidah, ya. Lihat Sahih Bukhari dimulai dari Kitabul Iman, Kitabul Ilm, ya. Setelah itu masuk ke pembahasan fikih. Masalah zuhud raqaiq belakang di di bab-bab belakang, kitab-kitab belakang, menunjukkan bahwa masalah ini orang berakhlak baik, tentunya berakhlak baik, zuhud dan seterusnya wajib seumur hidup. Cuman mempelajari lebih lanjut, lebih dalam tentang masalah itu belakangan, setelah kamu memperbaiki akidahmu dan memperbaiki ibadahmu dulu. Kamu harus punya ilmu yang benar tentang agama, baru terjun ke situ, supaya tadi jangan jadi korban syaitan. Berapa banyak ahli ibadah yang jahil, tidak tahu hukum agama, fokus saja beribadah, kemudian disesatkan oleh syaitan, ya kan? Disesatkan oleh syaitan. Nah, maka ini beliau rahimahullah, ini keunggulan kitab ini dibandingkan kitab-kitab yang lain, kitab fikih yang lain. Beliau setelah menyelesaikan pembahasan fikih, beliau mengikutkan dengan pembahasan az-zuhud war raqaiq wal akhlaq, atau yang dikenal dengan istilah tasawuf oleh sebagian orang. Ya, sampai sini. Ya, kita kita tidak mempermasalahkan masalah nama tentunya, tapi hakikatnya apa isinya. Ya, kalau ilmu tasawuf yang ada di zaman sekarang yang sudah banyak melenceng, ya kita tidak terima tentunya. Mau dinamakan tasawuf, mau dinamakan ilmu zuhud, terserah namanya apa, tapi kandungannya itu banyak yang melenceng. Dan sampai sini banyak yang melenceng. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang berbicara tentang akhlak, ibadah, kemudian raqaiq dan seterusnya, maka makna itu, pelajaran itu ada dalam buku-buku hadis, ada dalam buku-buku ulama, cuman tidak dengan nama tasawuf, tapi dengan nama az-zuhud war raqaiq. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini secara umum kandungan dari kitab ini. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, sekarang kita masuk membacakan muqaddimah dari beliau rahimahullah. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Nah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini lil musahabah wat tabarruk. Lil musahabah wat tabarruk. Nah, yakni kami memohon bantuan, ya, meminta pertolongan dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan yang kami mau kerjakan. Kami mohon bantuan dengan menggunakan semua nama Allah terhadap amalan yang akan kami kerjakan. Dalam hal ini menulis. Takdirnya bismillahirrahmanirrahim u'allif. Ini jadi muta'alliqnya jar majrur mahdhuf, ya, berupa fiil dan terletak di belakang. Takdirnya bismillahirrahmanirrahim u'allif. Nah, sebagaimana ma'ruf, basmalah memiliki 5 hukum, ya, memiliki 5 hukum dalam syarak. Yang pertama wajib, dalam seperti ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Kemudian yang kedua sunnah, ketika melakukan perkara-perkara yang penting, ya, berupa ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang sunnah, atau perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara dunia tapi itu penting bagi kehidupan kita, ya, bekerja dan seterusnya.
Ini disunnahkan membaca basmalah di awalnya, dan pada semua ibadah kecuali kalau ada keterangan bahwa ibadah tersebut dibuka dengan zikir yang lain, seperti sholat. Sholat dibuka dengan takbir, maka tidak disunnahkan memulai dengan basmalah karena ada keterangannya. Baik. Ini hukum asal membaca basmalah pada segala keadaan yang penting, hukumnya sunnah. Mubah membaca basmalah pada perkara-perkara yang remeh. Ya. Perkara yang remeh seperti mengangkat barang yang ringan, ya, hal-hal yang tidak penting dikatakan ya mubah dia membaca basmalah di situ. Tidak juga disunnahkan karena perkaranya ringan. Kemudian makruh membaca basmalah pada perkara-perkara yang makruh lidzatihi, dan haram membaca basmalah sebelum memulai hal yang diharamkan lidzatihi, hal yang haram lidzatihi. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, dengan pujian yang yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dengan pujian yang mencukupi nikmat beliau, nikmat Allah taala, dan mencukupi semua keutamaan darinya. Ya, tentu saja seorang tidak bisa memenuhi kesyukuran terhadap nikmat Allah, dan tidak mungkin ada ibadah kita yang yukafi, setara dengan keutamaan Allah. Tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, pujian saya sebanyak itu, pokoknya saya tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata. Yang jelas pujian saya kepadamu setara dengan semua nikmat. Ya, pokoknya saya sebanyak apa nikmat yang kau berikan kepadaku, pujiannya kau juga seperti itu. Sebanyak apa dan sebesar apa fadilahmu, tambahanmu, tambahan nikmat kepadaku, nah sebesar itu juga nikmatku kepada pujianku kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat Allah, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, ya, wasallam, salawat dan salam kepada mereka seluruhnya. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Ya. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Ansar ketika datang Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan terluka, mau turun dari ontanya, kata beliau, qumu ila sayyidikum, berdirilah menemui sayyid kalian, pimpinan kalian, yakni pimpinan suku kalian. 6. Jelas ya? Maka Nabi SAW bila syak merupakan sayyid, ya, pimpinan manusia seluruhnya. Kepada keluarga beliau, alihi, di sini alihi, kata para ulama, alihi yakni wa atba'ihi, pengikutnya, pengikutnya, semua pengikutnya. Dan ini yang lebih lebih aula di sini, lebih tepat menafsirkan alihi di sini dengan atba, pengikut, karena di sini maqam doa, konteksnya doa, maka lebih global kalau kita artikan alihi dengan keluarga dibandingkan lebih global kalau dikatakan alihi itu atba, pengikut, dibandingkan keluarga, karena keluarga sudah masuk dalam kategori pengikut, kan begitu ya. Maka dalam maqam doa, alihi alun nabi itu adalah atba'uhu, pengikutnya. Beda kalau dalam bab zakat dikatakan alu Muhammad, maka maksudnya apa? Keluarga beliau, yaitu keturunan atau Bani Hashim serta keturunannya, dan Banu Al-Muttalib dengan keturunannya. Itu kalau dalam bab zakat. Tapi kalau dalam bab doa seperti di sini, kita doakan kepada alun nabi, yakni atba'un nabi, semua pengikutnya Nabi SAW sampai hari kiamat, dan juga para sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ini hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, haditsnya hasan, haditsnya Hasan, ya, yakni menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Wajibnya ada yang wajib aini, ada yang wajib kifai, sebagaimana yang ma'ruf. Ilmu yang wajib aini, yang fardu aini adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap manusia pada kehidupan kesehariannya. Mulai dari ibadah
mulai dari tauhid dasar, mengetahui apa rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ini 3 ini. Rukun Islam 5, rukun iman 6, apa pembahasan globalnya rukun iman dan ihsan. Tauhid dasar, akidah dasar. Ini fardu ain. Apa artinya fardu ain? Tidak boleh diwakilkan kepada orang untuk belajar. Oh, saya tidak bisa belajar akidah tauhid ini. Ini saya kasih uang, kamu pergi belajar. Oh, enggak boleh. Fardu ain, setiap orang wajib menuntutnya. Karena tauhid ini urusan setiap orang. 6. Iman, perkara iman yang mendasar, fardu ain. Kemudian setelah itu apa? Masalah toharah tentu saja. Karena toharah pekerjaan tiap hari. Wudu terutama. Wudu terutama. Kemudian apa? Salat, fardu ain. Ini ilmu yang fardu ain. Seorang setiap muslim harus tahu, belajar tata cara salat. Perempuan haid dan nifas, kalau dia pedagang, mempelajari hukum tentang perdagangan yang sesuai dengan jenis perdagangannya. Tidak perlu semua perdagangan, enggak. Kalau dia bergerak di menjual biasa, ya dia cuma tahu hukum-hukum akad tentang jual beli norok biasa. Kalau dia orang kasih rental mobil, ya kasih kontrakan, rentalkan kamar-kamar, kos-kosan, ya berarti dia harus tahu hukum-hukum ijarah, hukum sewa menyewa, karena itu menyewa. Tidak perlu belajar jual beli karena dia tidak berjual beli, dia menyewakan. Berarti dia harus pelajari hukum ijarah, fardu ain bagi dia karena langsung berhubungan dengan pekerjaannya. Ya. Demikian pula pegawai itu amil, ya, disewa. Ya, disewa, digaji bulanan, itu bayar sewanya dia supaya kerja. Dia harus tahu hukum-hukum tentang sewa menyewa. Ya. 6. Dan seterusnya. Ini ilmu yang fardu ain. Demikian pula termasuk fardu ain mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau lahir di mana, ya, beliau berhijrah kapan beliau menjadi nabi, hijrahnya ke mana, meninggalnya kapan. Ini hal-hal yang orang muslim tidak boleh tidak tahu. Berdosa kalau dia tidak tahu tentang itu. Berdosa kalau dia tidak tahu tentang itu. Ya. 6. Demikian pula mempelajari apa-apa yang haram, ya, apa-apa yang haramnya mencuri, haramnya berzina, haramnya berjudi, dan seterusnya. Ini semua fardu ain. Selebihnya fardu kifayah. Tapi yang jelas menuntut ilmu itu fardu, wajib. Cuman ada yang wajib ain yang harus dikerjakan tiap orang, dan ada yang wajib kifai yang bisa digantikan atau kapan sudah ada jumlah yang cukup mempelajarinya maka gugur dari yang lain. Ya, seperti ilmu tentang kitabul jinayat, kemudian kitab al-buyu dengan pembahasannya kitabul faraid, ya. 6. Kemudian kitabun nikah, yakni bagi yang tidak berhubungan dengannya, itu fardu kifayah. Termasuk dalamnya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, ilmu kedokteran, ya, pertanian, ya, ini semua ilmu yang fardu kifayah. Kita sampai sini untuk dipelajari. Nabi SAW bersabda, siapa yang menempuh, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yang pada jalan itu dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah, ya, akan membuat dia berjalan di jalan menuju surga. Di sini al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dengan amalan. Kamu mau berjalan di jalan surga pada hari kiamat, di dunia kamu berjalan di atas ilmu, berjalan menempuh perjalanan untuk mengambil ilmu. Kata para ulama, tariqah di sini menempuh jalan di sini ada dua. Jalan di sini ada dua. Yang pertama ada tariqun hissi, jalan yang betul-betul jalanan. Jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik pesawat, ya. Pergi mengadakan perjalanan, jalan betul gitu. Yang kedua ada tariqun ma'nawi, jalan yang maknawi. Yakni dia tinggal di dalam rumahnya, tinggal di dalam kamarnya, lagi baring-baring tapi sambil baca buku, sambil menghafal. Maka ini juga dikatakan apa? Menempuh jalan. Jadi jalan maknawi. Siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, baik dia menempuh jalan hissi, betul-betul jalan keluar dari rumahnya, ataukah jalan maknawi, yakni menghafal, membaca, ya, menulis, walaupun dia tinggal dalam rumahnya, yakni walaupun dia tidak berjalan,
maka dia masuk dalam hadis ini. Dia menempuh apa? Menempuh jalan menuju surga. Nah, Allah taala alam bisawab. Nah, thumma qala rahimahullah, ini muqaddimah dari beliau akan wajibnya menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Nah, qala rahimahullah wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali rahimahullahu ghaliban. Ini adalah beberapa permasalahan ringkas yang saya ambil dari sebagian buku-buku Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebagian besar masalah yang saya sebutkan di buku ini saya ambil dari karya tulisnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, kemungkinan besar untuk masalah fikihnya beliau mengambil dari kitab Al-Ghazali rahimahullah yang kemarin, yang paling ringkas apa namanya? Al-Wajiz. Al-Wajiz. Iya. Kemungkinan besar dari situ. Adapun masalah akhlak dan seterusnya, ini mungkin beliau ambil dari Ihya Ulumuddin atau dari kitab-kitab beliau yang lain. Iya. Al-Ghazali, masmu kemarin siapa namanya? Muhammad bin Muhammad, wafat tahun 676. Itu Imam Nawawi. 505. Ya, 505 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, dan ini menunjukkan kita sudah sebutkan kemarin ya. Ya, sangat wajar sekali beliau mengambil dari apa? Al-Ghazali. Beliau rahimahullahu taala, kitab beliau menjadi referensi dari kitab-kitab Syafi'iyah setelahnya, ya kan? Ya. Dari Al-Wajiz itu. Dari situlah lahir apa? Kitab An-Nawawi Ar-Rafi'i ya, yang merupakan syekhain dalam mazhab. Ya, kalau baca buku-buku fikih Syafi'iyah dikatakan syekhan, dua syekh, maksudnya An-Nawawi dan Ar-Rafi'i yang sebutkan kemarin. Ya. Kata beliau, man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batina. Siapa yang mengetahui masalah-masalah ini dan mengamalkannya, maka kami berharap kepada Allah agar dia termasuk ulama zahir dan batin. Ya, min ahli ilm, secara zahir dia berilmu dan batinnya juga bagus karena memiliki akhlak yang terpuji, ya, menjauhi hal-hal yang tercela. Wabillahi taufiq. Ini pengantar dari beliau penulis rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala. Masalah yang pertama ini berkenaan dengan qawaid al-aqidah. Qala wa aslul imani, asal keimanan. Apa itu iman? Definisinya iman? Apa itu iman? Ini Rahmat. Iman. Swan. Aliman. Hah? Iqra. Ya. Iman. Pardi. Salman. Malakum. Iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqad bil janan wa amalun bil arkan. Definisi iman. Iman adalah ucapan dengan mulut, amalan dengan keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Itu pengertiannya iman, definisi iman. Apa itu iman? Iman adalah ucapan dengan hati, keyakinan ucapan dengan mulut, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh. Itu iman. Nah, itu iman. Nah, sekarang apa yang mau kita imani? Kata beliau, aslul iman, dasar-dasar yang wajib kita imani. Asal bermakna asas di sini, dasar-dasar, menunjukkan ini perkara iman yang paling sedikit, paling minimal orang harus tahu ini. Kapan dia tidak tahu ini, berdosa. Makanya dikatakan aslul, yakni asasul iman, dasar, pondasi iman. Namanya pondasi, tidak ada lagi di bawahnya. Ya, jadi kalau ini masalah orang tidak tahu, keterlaluan. Orang muslim tidak tahu. Karena ini sudah paling dasar ini.
Kata beliau, dasar-dasar keimanan yang wajib diketahui adalah yang wajib diketahui, yang wajib diucapkan, wajib diamalkan, dan wajib diyakini. Mulut mengucapkannya, hati meyakininya, anggota tubuh mengamalkannya. Apa itu yang paling mendasar? Anta ataqida anna Allah Ta'ala mawjud. Kamu harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ini perkara mendasar, karena masih ada orang yang tidak mengakui adanya Allah Ta'ala. Yakin Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mengimani bahwa Allah Ta'ala Maha Esa. Apa itu Maha Esa? Apa artinya Maha Esa? Ya, Esa. Apa itu Esa? Satu-satunya, sendirian. Ya. Satu-satunya, sendirian. Sendirian dalam apa? Sendirian dalam segala hal. Dalam segala hal yang Allah Ta'ala sendiri padanya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Tidak ada temannya Allah Ta'ala. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya kawan, tidak punya partner. Allah sendiri pada segala hal. La mislalahu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wala syibhalahu, tidak ada yang mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini wajib kita tetapkan bahwa Allah Ta'ala ada dan Dia sendirian. Tidak ada yang serupa, yang persis, yang mirip, tidak ada sama sekali. Allah sendirian Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ya. Namun tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama dan sifat. As-Sami' Al-Basir. Nah, ini dasar keimanan yang harus kita yakini tentang Allah. Allah mendengar kita, Allah melihat semua perbuatan kita, apa yang kita bisik-bisikkan, ya, bahkan apa yang baru terbersit dalam hati kita mau kerjakan, Allah sudah tahu. Dan kapan Allah sudah tahu, maka Allah akan membalas. Kapan Allah tahu, Allah akan membalas. Yani kapan Allah tahu kamu akan melakukan itu dan kamu mengerjakannya, maka Allah akan membalasnya, baik maupun buruk. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Keimanan mendasar berikutnya yang wajib ditahu oleh semua orang, wajib diyakini oleh setiap orang, bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 7 langit, 7 bumi semua Allah ciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Allah juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kelahiran dan kematian itu makhluk ciptaan Allah. Karena itulah pada hari kiamat kematian dimatikan oleh Allah, ya kan? Kematian disembelih oleh Allah Subhanahu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kematian dan kehidupan, kelahiran dan kematian dan kelahiran itu makhluk ciptaan Allah. Wal ta'a wal ma'siyah, ketaatan dan maksiat juga ciptaan Allah. Kita sholat kita itu makhluk ciptaan Allah. Ada orang main judi, perbuatan judinya itu makhluk ciptaan Allah. Ada orang minum minuman keras, dia minum minuman keras, ciptaan Allah perbuatannya. Ada orang puasa ini ciptaan Allah. Ketaatan dan maksiat itu apa? Ciptaannya Allah. Wasihata wassaqam, kita sakit, kita sehat, sakit. Sehat itu ciptaan Allah, sakit, penyakit semua ciptaan Allah. Ya, semua penyebab sehat, penyebab sakit semua ciptaan Allah. Wa jami'al kauni wa ma fihi, semua alam semesta dan apa yang ada di dalamnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini kita harus membedakan ada yang namanya pencipta dan ada yang dicipta. Ada Allah, ada kita sebagai makhluk. Ini dua hal yang berbeda. Ada perbuatan Allah mencipta dan ada makhluk ciptaannya. Perbuatan Allah mencipta itu sifatnya Allah. Itu bukan makhluk, itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perbuatan Allah mencipta, Allah menciptakan sesuatu, perbuatan Allah mencipta ini sifat-sifatnya Allah. Tapi makhluk yang dicipta itu makhluk. Ini terpisah dari Allah Ta'ala.
Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa dengan kun, maka kun ini sifatnya Allah, firmannya Allah. Allah menciptakan Isa alaihissalam dari sperma dan seterusnya, itu juga perbuatan Allah. Tapi Nabi Isa-nya sendiri adalah apa? Makhluk, terpisah dari Allah, nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam artian bukan bukan berasal dari Allah Taala, enggak. Antara al-Khaliq dengan al-Makhluk dua hal yang terpisah. Wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk dan semua perbuatan mereka. Jadi yang Allah ciptakan bukan cuma tubuhnya kita, bukan cuma tubuhnya kita makhluk Allah ciptakan, tapi juga semua perbuatan yang lahir dari tubuh ini. Gerakan kita, amalan kita, kita beribadah, bikin dosa, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun demikian Allah Ta'ala memerintahkan taat dan memberikan pahala, dan melarang berbuat dosa dan akan menghukum orang yang berbuat dosa. Allah hanya menciptakan dosa itu, tapi yang melakukan dosa kamu, makanya kamu berdosa. Makanya jangan bilang Allah kan menciptakan dosa juga, berarti Allah yang ciptakan. Ya sudah, itu Allah, saya enggak. Maka dibedakan antara al-khaliq dengan al-fa'il, pencipta dan pelaku. Yang melakukan dosa kita, tapi yang menciptakannya Allah. Ya, jangan dicampur aduk. Makanya akidah mendasar yang harus dibedakan antara mana pencipta, mana yang dicipta. Orang yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk, wahdatul wujud dan sama, tidak bisa membedakan ini. Ya. Oh, Allah yang mencipta, ini perbuatan saya, Allah mencipta, berarti dari Allah dong. Terus kenapa salah saya main judi? Kan Allah yang menciptakan. Ya betul, Allah menciptakan perbuatan kamu main judi, tapi kamu pelakunya. Ya kan? Kamu yang melakukannya, bukan Allah yang berjudi. Ya kan? Bukan, kamu yang berjudi, kamu minum minuman keras, kamu yang melakukannya, walaupun Allah yang menciptakan. Tapi hubungan Allah dengan perbuatan dosa itu, Allah sekedar menciptakan, pelakunya kamu. Ya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Demikian pula termasuk makhluk Allah adalah apa yang lahir dari akal manusia, khayalannya, imajinasinya, apa yang dia rencanakan, apa yang dia niatkan. Ini semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia makhluk, Allah tahu semua makhluknya. Ya, khayalan, rencana, niat, ya, imajinasi, khayalan, apapun yang muncul dalam pikiran, Allah tahu. Kenapa? Karena kamu, khayalanmu, ciptaanmu, apa semua, bayanganmu, semua adalah makhluk. Kalau dia makhluk, berarti Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan, berarti Allah tahu. Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang mencipta itu tahu? Ya kan? Bukankah yang menciptakan itu tahu tentang yang diciptakan? Nah, khayalan kamu, imajinasi kamu, makhluk, diciptakan Allah. Karena dia makhluk, Allah pasti tahu. Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki mereka dan ajal mereka, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebagaimana umur tidak bisa bertambah dan berkurang, rezeki juga tidak bisa bertambah dan berkurang. Sekeras apapun usaha seorang medical check up sekali sebulan periksa ke dokter, tidak akan menambah umurnya biar 1 hari. Ya kan? Ya. Sebagaimana dia kerja, ya, tadinya dia buka toko cuma pagi sampai maghrib, ya, bulan depan dia buka toko 24 jam, bukanya lebih lama, tidak akan menambah rezekinya sama sekali. Tidak. Rezeki umur sudah ditetapkan. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi. Perhatikan, tidak ada satupun kejadian yang terjadi. Semut melangkahkan kakinya, ya, semut melangkahkan kakinya. Daun jatuh dari pohon, angin bertiup, ada pasir dari jalanan tertiup masuk ke mata, ya. Semua kejadian tersebut tidak terjadi kecuali karena Allah sudah takdirkan, sudah tetapkan, dan Allah kehendaki. Ini iman kepada takdir, bahwa tidak ada sedikit pun yang bergerak dari dunia ini, yang bergerak sekecil apapun, tidak mungkin bergerak kecuali setelah Allah izinkan. Allah kehendaki dia bergerak. Ya. Pulpen tintanya keluar dari pulpennya ketika antum tuliskan, dia tidak mungkin keluar kalau Allah tidak kehendaki, tidak takdirkan.
Dia hanya bisa keluar dari pulpen karena Allah takdirkan dia keluar. Allah inginkan dia keluar. Ya kan? Wa annahu ta'ala, ini iman kepada takdir. Berikutnya, penetapan sifat-sifat Allah. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha berilmu, memiliki sifat iradah, Maha mampu berbicara, sami'un basir, mendengar dan melihat. Nah, ini 7 sifat ya. Ya, 7 sifat 6 yang apa namanya menjadi asal dalam penetapan ya sifat-sifat Allah Taala di kalangan Asy'ariyah. Ya, di kalangan apa? Asy'ariyah. Di mana mereka mengembalikan semua sifat-sifat Allah kepada 7 sifat ini. Ya. Kepada 7 sifat ini. Ya, ala kulli hal ini pembahasan semua sifat tentunya Ahlus Sunnah Al-Atsari Ahlus Sunnah min Ahlil Hadis menyelisih akidah Asy'ariyah dalam hal ini, ya, bahwa akidah Ahlus Sunnah yang benarnya bahwa sifat Allah Taala bukan hanya 7 atau sifat Allah sangatlah banyak dan tidak benar mengembalikan semuanya hanya kepada 7 ini saja. Ya, enggak benar. Allah menetapkan banyak nama, banyak sifat, maka kita menetapkan semuanya, ya, nama-nama dan sifat Allah Taala yang sangat banyak tersebut. Nah, ya, di sini tentunya menetapkan hal seperti ini ya penulis memang berakidah Asy'ariyah. Ya, jelas sampai sini rahimahullahu taala. Taib. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah mengetahui semua pengkhianatan mata. Apa itu pengkhianatan mata? Mukanya ke sini, matanya melirik ke sana. Nah, itu kha'inatul a'yun. Dia bertamu ke rumahnya orang, ya, matanya kemana-mana lihat rumahnya orang, ya. Nah, dia duduk di dekat orang, orangnya lagi pegang barang pribadi, HP misalnya, dia melirik lihat isi HP-nya orang, ya. Mukanya sih tidak ke sana, tapi matanya yang ke sana. Itu kha'inatul a'yun, ya. Tidak boleh seorang melakukan hal seperti itu, pengkhianatan mata. Nah, maksudnya apa? Kalau orang izinkan kamu masuk ke rumahnya, orang izinkan kamu misalnya pakai HP-nya, itu namanya izin. Dan izin itu tujuannya untuk menjaga mata. Maka matamu kamu harus jaga matamu hanya pada hal-hal yang kamu diizinkan padanya. Yani kamu masuk ke ruang tamu, ya sudah, duduk di situ itu saja. Jangan nengok ke dapurnya orang, ya. Jangan lihat-lihat ke dinding, ke atapnya, kemana yang dosa. Kamu pinjam HP-nya orang, ya lihat sebatas dengan yang kamu diizinkan. Ya, jangan geser ke halaman sebelah, ya, dan seterusnya. Ya. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui semua isi hati manusia. Ya'lamus sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang tersembunyi, yang dirahasiakan dan yang tersembunyi. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar, Allah pencipta segala sesuatu dan Allah Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, sampai sini akidah yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau akan menyebutkan akidah yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga tentang Al-Qur'an, Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.